Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Sharp Aquos Zen 9. Asli sih, beda banget sama Cina dan Korea yang relatif lebih satset dan cepet banget ngikutin tren. Saya tuh ngeliat brand-brand dari Jepang itu cenderung punya karakter yang sama ya, yaitu lambat dalam berubah. Di industri mobil misalnya, ketika Cina dan Korea tuh udah saling salip-salipan soal mobil listrik, fiturnya udah makin diadu ya, dan harganya juga udah saling kompetitif. Jepang ini masih sangat-sangat pede dengan mobil-mobil konvensionalnya. Ya kalaupun ada mobil listrik itu tuh kayak bukan jadi fokus atau tujuan utama mereka gitu. Makanya kalau kita ngelihat di jalanan, kita lebih sering ngelihat mobil-mobil listrik kayak Hyundai, BYD, Wuling ketimbang mobil-mobil dari Jepang. Nah, di industri HP ternyata juga mirip-mirip. Brand-brand HP dari Jepang ini tuh masih sangat-sangat pede ya buat gak ngikutin tren yang ada. Mulai dari desain, ngadu spek, sampai fitur. Dan kadang hal ini tuh justru bikin dia kelihatan beda dari yang lain. Ini saya rasain banget pas nyobain Sharp Aquos Zen 9, HP mini dari Jepang yang sangat-sangat gak mainstream dan kadang bikin saya jadi mikir, kok ada HP 6 jutaan kayak gini ya? Nah, semenarik dan seunik apa Sharp Aquos Zen 9? Yuk kita bahas. Nggak ngikutin tren itu nggak selamanya jelek sih. Malah jadi kelihatan lebih unik dari HP 5-6 jutaan yang ada di pasaran sekarang. Kayak di HP Sharp ini ya, dia pakai bodi tuh full metal, jadi nggak cuma framenya, bahkan sampai bodi belakang. Dan ini tuh ngingetin saya sama vibes-nya HP-HP tahun 2016, 2017 yang emang pakai style-style kayak gini. Tapi dipakai sekarang juga sebenarnya masih gagah-gagah aja sih. Terus ukuran layar yang kecil di 6,1 inch juga bikin HP ini tuh nyaris gak ada lawan di harga serupa. Karena ya kalau kita mau nyobain HP mini, palingan cuma ada di seri flagship doang, yang harganya udah tembus belasan juta. Kalau dulu tuh sempat ada Asus Zenfone ya, yang bodinya ya semungil ini. Cuma ya yang keluaran sekarang tuh malah jadi HP gede lagi. Ya nggak cuma kelihatan kecil doang, ini HP tuh enteng banget asli. Dan awal-awal pakai, saya tuh ngerasa kayak bawa HP dummy gitu saking entengnya. Tapi meskipun kecil, enteng, untuk durabilitas HP ini masih bisa dibilang oke lah ya. Bodinya tuh udah military grade dan udah IP68 juga. Jadi kalau amit-amit kecebur kolam, kumbangan, hujan-hujanan, atau dipakai di suhu yang ekstrim, insya Allah HP ini masih cukup aman kok. Satu hal yang saya suka, SIM tray-nya di sini tuh bisa dicungkil ya buat dibuka. Jadi ya nggak perlu repot-repot nyari SIM ejector dulu. Di sini tuh ada satu slot nano SIM dan di baliknya ada slot micro SD. Jadi kita bisa ngegedein storage 25 GB-nya pakai micro SD tuh up to 1 TB. Kalau butuh dual SIM ya, untuk nomor kedua itu kita bisa pasang lewat eSIM. Jadi ya tinggal setup aja di settingan. Bezel layarnya nggak bisa dibilang tipis, tapi untungnya simetris. Jadi atas, kiri, kanan, bawah itu ukurannya kurang lebih mirip ya. Untuk panel, mereka pakai panel layar bikinan sendiri yaitu Exo OLED. Dari segi warna sih lumayan nampol ya buat dipakai buat maraton streaming. Cuma kadang agak terlalu gonjang sih untuk muterin video yang vibes-nya tuh terlalu cerah. Makanya di sini tuh saya lebih sering pakai mode layar yang natural aja. Jadi ya lebih enak dilihatin mata, tapi nggak terlalu dangdut banget gitu warnanya. Paling dua catatan aja sih buat layarnya. Yang pertama, auto brightness-nya tuh kadang suka ngaco gitu. Kayak kita lagi enak-enakan main game atau nonton, itu tuh tiba-tiba brightness-nya bisa auto ngeredup gitu ya. Dan itu kadang bikin gak nyaman, kita harus setup ulang lagi dari awal gitu ya. Tahu-tahu dia turun lagi gitu. Ini sih sampai sekarang saya belum nemuin solusinya di mana, mesti nungguin update software kali ya. Terus yang kedua, klaim refresh rate up to 240 Hz di HP ini tuh jujur saya masih belum tahu itu di mana gitu. Karena ya ini saya coba utak-atik di settingan ya, udah saya pilih yang paling tinggi. Ya di home screen, gaming, sampai benchmark itu mentok-mentok cuma 120 Hz gitu. Nggak nyampe 240 Hz. Buat Anda yang udah pakai HP Sharp ya dan nemu bisa 240 Hz, coba deh komen di bawah. Untuk HP kecil ini speaker stereonya juga cukup kencang ya. Cuma bukan karakter yang ngebas banget gitu. Lebih cenderung ke lantang dan agak cempreng sih kalau di set di volume maksimal. Nah untuk volumenya di sini tuh saya ngerasa agak kurang presisi gitu. Misalnya kita pas ngeset volumenya ke 50%, itu tuh suaranya masih kedengaran agak kecil gitu, kurang enak lah didengarnya. Baru enak tuh kalau kita set ke 70% sampai 80%. Tapi seberapa nampol sih speakernya? Coba deh dengerin di sini.
Nah, kalau performanya gimana nih? Ini HP pakai chipset Snapdragon 7 Gen 2, ditanemin sama RAM 8 GB LPDDR4X dan storage 250 GB UFS 2.2. Emang bener sih, ini HP tuh nggak ngikutin tren kencang-kencangan mesin ya. Makanya berasa kebanting kalau harus disandingin sama HP-HP 6 jutaan lain yang performa mesin dan memorinya tuh jauh lebih ngegas. Dipakai ngerender video 4K 1 menit di CapCut, editing 3 layer, ini juga nggak terlalu satset ya. Bisa lebih dari 1 menit sampai videonya kelar. Buat main PUBG Mobile, ini masih bisa dapat settingan mulus di 60 fps, bahkan bisa pakai grafis HDR yang cukup berat. Cuma kalau milih grafis yang berat kayak gini, performanya relatif nggak stabil ya. Bisa auto turun ke 50 sampai 45 fps. Dipakai boost rank Mobile Legends, ini berasa badut banget ya, apalagi buat HP 6 jutaan kayak gini. Cuma mentok di 60 fps dan grafisnya juga dikunci di high doang alias nggak rata kanan. Saya juga udah sempat request minta frame rate-nya dibuka lebih mulus lagi di settingan, udah bolak-balik install ulang juga, tapi tetap mentok segini doang. Ya dipakai main game sih lancar-lancar aja gitu, frame rate-nya stabil, rata. Cuma ya berasa kayak push rank di HP 2 jutaan aja sih, kalau settingan grafis dan animasinya di limit kayak gini. Terus kalau main Genshin Impact, sweet spot-nya paling di settingan medium 60 fps saja. Ini masih bisa dapat di kisaran 40 sampai 45 fps. Visualnya juga masih kelihatan lebih sedap lah. Kalau dipakai di highest, performanya biasanya tuh langsung jeblok di 25 sampai 30 fps doang. Nah, karena bodinya full metal, panasnya lumayan rata ya, dan cepet banget naik suhunya. Belum lagi HP kecil kayak gini tuh biasanya ruangnya terbatas buat ngebuang panas. Paling nyaman emang pakein fan cooler aja sih kalau pengen main game lamaan. Tipis-tipis bisa nge-up performanya dan minimal jadi lebih stabil daripada nggak pakai sama sekali. Yang saya salut dari Sharp, mereka tuh bisa masang baterai badak ya di HP dengan bodi sekecil ini. Jarang-jarang banget ada HP dengan ukuran layar 6,5 inch yang baterainya segede ini. Paling ya di kisaran antara 4000 sampai 4500 mAh doang. Dengan baterai segede ini, awetnya juga lumayan berasa ya. Ini dipakai buat maraton streaming film 2 jam, itu tuh cuma turun sekitar 8%. Atau dipakai buat push rank Mobile Legends itu 2 match nonstop ya, sekitar setengah jam, itu paling turun sekitar 5 sampai 6% doang. Sharp juga ngeklaim performa baterainya tuh masih bisa di-keep sampai 90% meskipun udah dipakai selama 3 tahun. Tapi ya dipikir-pikir lagi masih masuk akal juga sih. Apalagi kalau ngelihat karakter chargingnya yang beda banget dengan HP-HP Cina. Ya, di sini kita dapat charger bawaan 36 watt dan ngisi baterainya sampai full ini butuh waktu 1 jam lebih. Jadi dia tuh sempat ngebut di awal-awal doang, tapi kalau udah 80% itu langsung auto slow. Ya sebenarnya nggak jelek ya, justru bagus buat ngejaga performa baterainya buat dipakai jangka panjang. Persis sama klaim Sharp di awal tadi. Cuma buat Anda yang terbiasa dengan protokol fast charging HP-HP Cina ya, yang bisa ngisi sampai full itu bahkan nggak perlu nunggu waktu 1 jam, nungguin baterai HP ini sampai benar-benar penuh ini ya lumayan nguji kesabaran juga sih. Nah, satu hal menarik di mode chargingnya, ada yang namanya mode intelligence. Jadi kalau kita pilih mode ini, kurang lebih cara kerjanya itu mirip bypass charging di HP-HP gaming ya. Jadi kalau layarnya aktif kita pakai, misal kita pakai buat nonton atau main game, meskipun lagi nyolok kabel, dia bakal auto stop ngisi. Dan baru ngisi lagi kalau layarnya tuh bener-bener mati. Terus kalau dipakai buat konten, kameranya gimana nih? Ini formasi kameranya mirip-mirip iPhone ya. Kamera yang penting-penting aja. Ada kamera utama 50 megapiksel dengan OIS. Yang saya kurang tahu ini pakai sensor apaan. Terus ini ditanemin sama kamera ultrawide yang sama-sama 50 megapiksel. Lengkap dengan auto fokusnya. Hasil fotonya cukup oke ya buat harga 6 jutaan. Warnanya cakep, tajamnya juga berasa crispy tanpa kelihatan sharpening by software. Performa HDR-nya lumayan konsisten di banyak kondisi, meski untuk shutternya sendiri bukan yang cepet-cepet banget. Ultrawide-nya juara sih, lebar dan tajamnya tuh dapat. HP-HP lain di harga segini kayaknya hampir gak pernah punya spek ultrawide yang separipurna ini ya. Terus untuk mode malamnya juga bisa di set auto, dan tanggapan low light-nya sih not bad, masih bisa dipertanggungjawabkan lah untuk harga segini. Ini tipikal mode malam yang cerah, minim noise, warnanya oke, paling waktu tunggunya aja sih yang masih berasa sampai fotonya benar-benar jadi. Ya sebenarnya kalau melihat hasil fotonya sih saya nggak terlalu banyak catatan, cuma jujur aja nih, kalau untuk experience pakai software kameranya, ini benar-benar keterlaluan sih.
Contohnya ya, saya mau pindah antar lensa ini dari kamera utama ke ultrawide atau sebaliknya, itu tuh lemotnya ampun-ampunan Pak. Bahkan saya tuh sempat kayak ngedouble tap ya, buat mastiin ini udah pindah kamera atau udah pindah lensa gitu. Saking lamanya tuh perpindahan antar lensanya. Terus settingan kamera video juga nggak kalah ribet ya. Di saat HP-HP lain tuh udah dengan gampangnya mau pindah resolusi atau frame rate, tinggal otak-atik aja di settingan tampilan depan. Ini HP tuh harus ngebuka settingannya satu-satu. Kalau Samsung atau Vivo tuh bisa ngerilis aplikasi kamera mereka di Play Store, mungkin hal pertama yang saya lakuin itu ganti aplikasi kamera sih. Oke, kalau buat ngevlog ya, jujur kamera depan HP ini tuh angle-nya berasa sempit ya. Padahal tangan saya tuh udah maju lumayan panjang nih, cuma dapatnya tuh ya segini aja. Dan gak ada yang spesial sih buat kamera depan Sharp Aquos Sense 9 ini. Ini resolusinya mentok di Full HD 30 fps. Cuma ya positifnya kalau dipakai sambil jalan ya lumayan stabil, nggak yang goyang-goyang parah. Lagi nggak ada backlight karena mendung seharian. Coba caranya yang warna putih ya. Ya standar sih bro. Kalau untuk mikrofon gimana nih? Suara saya udah cukup jelas kedengeran atau masih ada kresek-kreseknya? Coba komen di bawah. Terus kalau kamera belakang dipakai buat konten sih udah standar HP 6 jutaan lah. Udah bisa rekam 4K. Ya meskipun 4K-nya masih mentok di 30 fps doang ya. Ini dipakai sambil jalan juga so far cukup stabil ya, nggak berasa ada gempa bumi. Sekalian kita tes autofocus. Cukup gercep ya. Ultrawide HP ini emang cukup super power ya, nggak cuma kamera fotonya doang yang bisa ngambil foto 50 megapiksel, ada autofocusnya pula. Buat rekam video juga mantep Pak, ini bisa rekam 4K 30 fps dengan angle yang beneran lega banget ini. Ini kayak berasa ngerekam pakai action cam ya, stabilnya juga dapat, dipakai sambil jalan. Cuma ya satu catatan sih, ini nggak bisa pakai multi lens, jadi kita nggak bisa pindah-pindah antar lensa kamera belakang pas lagi ngerekam. Misalnya saya pindah ke satu kali ya, ini kan harusnya pindah ke kamera utama, tapi ini bukan kamera utama, ini masih ultrawide cuma di zoom in, jadi masih berasa pecah dan ngeblurnya ini. Balikin lagi ke ultrawide. Emang sih HP Sharp ini tuh nggak punya skin OS sendiri, karena ya nggak cuma aplikasi kameranya doang yang standar, tapi sampai tampilan home screen tuh juga masih berasa kosongan ya, kayak Android stock yang dipakai di Google Pixel. Sebenarnya tampilan Android stock kayak gini plus minus ya, plusnya mungkin lebih enteng aja dan nggak ada iklan, tapi minusnya ya fiturnya jadi kurang Pak, jadi berasa kosongan banget. Apalagi kalau dibandingin sama HP-HP Cina dan Korea yang udah full power by AI. Di HP ini tuh saya nggak nemuin fitur AI bawaan yang proper. Bahkan kalau kita mau pakai fitur AI kayak foto eraser, paling ya nebeng sama fiturnya aplikasi Google Foto gitu, yang memang udah sepakat sama Magic Editornya. Untuk jaminan update-nya, konon dijanjiin maksimal dapat 3 kali upgrade Android dan full 5 tahun security patch. Cuma ini tetap berasa dikit ya, karena ya HP ini tuh dari buka kotak, dia masih jalan pakai Android 14. Alias udah ketinggalan setahun dari HP-HP baru keluaran 2025. Terus untuk sensor-sensor di HP ini juga cukup full team, ada gyro hardware, terus NFC, fingerprint sensor juga ada, cuma di tombol ya, bukan di layar.
Untuk haptic feedback di HP ini rasanya masih kurang ya, getarnya tuh masih kenceng banget, kayak berasa haptic feedback di HP-HP 2 jutaan. Nah, sayangnya Sharp nggak ngasih fitur semacam ear blaster ya, kayak yang ada di HP Xiaomi. Padahal kalau ada tuh jadi bagus gitu, dan lebih connect sama ekosistem Sharp. Ya mungkin 1 atau 2 ada di rumah kalian, kayak misalnya TV, AC, sampai kulkas. Untuk performa GPS di sini cukup oke, ngujinya cepet, paling akurasinya aja sih yang kerasa lama di awal-awal. Tapi untuk sinyal jujur di sini saya ngerasa agak kurang ya, apalagi yang sinyal WiFi. Dia tuh barnya sering naik turun dan kalau dipakai buat download itu tuh kayak agak lama ngeprosesnya ya. Padahal di HP lain tuh normal-normal aja. Oke, jadi kesimpulannya, buat yang ngejar kencang-kencangan spek atau software yang full fitur di harga 6 jutaan, mungkin HP Sharp ini kelihatan membosankan ya. Bahkan di harga 5 jutaan pun kayaknya masih bisa dapetin yang lebih oke dari HP ini. Feel beli HP ini mungkin serasa kayak beli mobil Jepang yang konvensional buat sekarang ini ya. Di saat pasar udah rame sama mobil listrik dari Cina dan Korea yang saling ngadu spek, ngadu harga, dan fitur-fitur kekinian. Sisi menarik HP ini memang dari keunikannya itu sendiri ya, yang bikin dia kelihatan beda dari yang lain. Kayak misalnya bodi kecil tapi baterai awet, dan bisa nyeleneh tapi handlingnya enak banget buat dipakai sehari-hari. Dan ini tuh berasa kayak obat jenuh gitu, terutama buat kita-kita ini penikmat gadget dari makin monotonnya smartphone belakangan ini. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang masih penasaran sama Sharp Aquos Sense 9. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini saya Arya, dari belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.